Halo semuanya, apa kabar adik-adik? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 4 di kurikulum Merdeka mengenai nilai-nilai Pancasila dan penerapannya di sekolah. Adapun profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Adik-adik tentunya kalian pernah melihat lambang ini kan? Nah, ini adalah lambang negara kita yaitu burung Garuda Pancasila. Apakah adik-adik tahu arti kata Pancasila? Nah, Pancasila itu berasal dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Jadi, Pancasila itu artinya 5 dasar atau aturan. Selanjutnya, ini adalah bunyi dari sila pertama sampai sila kelima beserta simbolnya. Adapun nilai-nilai Pancasila dari sila pertama yaitu ketuhanan, sila kedua kemanusiaan, sila ketiga persatuan, sila keempat kerakyatan, dan sila kelima adalah keadilan. Nilai-nilai dari Pancasila tersebut harus kita terapkan ya adik-adik dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah, maupun kehidupan kita di masyarakat sekitar. Kita ke materi berikutnya yaitu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Langsung saja ke sila pertama. Adapun contohnya yaitu kita bisa memulai pembelajaran dengan cara berdoa bersama-sama. Ada juga memberikan kesempatan kepada teman kita untuk melakukan ibadahnya sesuai kepercayaan masing-masing. Contoh yang ketiga adalah beribadah tepat waktu. Yang dimana ketika sudah masuk waktu sebaiknya kita beribadah lebih awal. Karena beribadah lebih awal itu sangat lebih baik daripada beribadah ditunda-tunda. Penerapan sila kedua yaitu berbicara dengan sopan kepada guru, kepala sekolah, ataupun teman sebaya kita yang lebih muda maupun yang lebih tua. Ada juga kita bisa menerapkan sila kedua ini dengan menjenguk teman kita yang sedang sakit. Contoh ketiga, kita dapat memberikan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan atau teman-teman kita yang sedang terkena musibah. Selanjutnya, pada sila ketiga, contohnya yaitu yang pertama, kita bisa berteman dengan siapa saja tanpa kita membeda-bedakan dia dari agamanya atau dari suku mana, ras apa, maupun sudut ekonominya seperti apa. Kita harus berteman dengan siapa saja, oke? Selanjutnya, contohnya itu kita bisa melakukan kerja bakti atau gotong royong bersama teman-teman kita di sekolah. Contoh yang ketiga, kita bisa hidup rukun dengan teman. Artinya di sini kita tidak boleh bertengkar ya adik-adik. Penerapan sila keempat yaitu contohnya kita bisa bermusyawarah, seperti kita menentukan ketua kelas itu bisa dilakukan dengan bermusyawarah bersama. Contoh kedua yaitu mendengarkan pendapat orang lain. Ketika kita bermusyawarah, sebaiknya kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengungkapkan pendapatnya dan kita harus menghargai pendapat tersebut. Contoh yang ketiga yaitu kita memperoleh keputusan tanpa perselisihan. Yang ini dari musyawarah tadi kita dapat suatu keputusan tanpa kita harus bercekcok ataupun kita berkelahi. Seperti itu ya adik-adik. Yang terakhir, contoh penerapan sila kelima yaitu kita bisa menyisihkan uang saku
untuk ditabung. Contoh kedua, kita dapat menolong teman yang sedang kesusahan. Contohnya ketika dia tidak membawa pensil, kita bisa meminjamkan ketika kita memiliki 2 pensil atau lebih. Contoh yang ketiga yaitu bersikap adil kepada semua teman. Nah, ini ketika kalian menawarkan sesuatu kepada teman kalian, kalian harus menawarkan juga kepada teman-teman yang lain. Tidak boleh hanya menawarkan kepada satu orang saja ya adik-adik. Karena itu akan membuat teman lain yang iri sehingga menyebabkan perselisihan atau perkelahian. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.